Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis layanan e-commerce. Nah, e-commerce itu adalah transaksi jual beli ya guys. Oke? Pertama yaitu pengelolaan barang dan pengguna. Pertama yaitu produk manajemen. Nah, ini adalah cara untuk mengurus dan menampilkan produk Anda. Nah, mulai dari mengunggah foto, menentukan harga, dan menulis deskripsi, serta sampai memilih kategori yang pas. Contohnya di Tokopedia. Pada halaman tambah produk di seller center. Nah, di sini Anda bisa mengatur semua info produk ya. Di sini biar si pelanggan mudah untuk mencari dan yakin untuk membeli. Contohnya seperti ini ya. Dan yang kedua yaitu user management, layanan untuk mengelola akun pengguna, pembeli maupun penjual. Nah, di sini termasuk proses daftar akun, login, pembaruan profil, dan pengaturan keamanan akun. Nah, di sini contohnya pada Tokopedia, halaman akun saya seperti gambar di atas. Nah, di sini kita bisa mengganti paspor, alamat, dan nomor HP. Dan yang ketiga yaitu cross-sell dan upsell. Cross-sell itu dia nawarin produk yang nyambung. Misalnya kita beli HP, dia nawarinnya casing HP. Nah, dan sedangkan upsell dia itu nawarin produk yang lebih mahal atau premium. Nah, misalnya HP series terbaru dengan spek yang lebih tinggi kualitasnya. Contohnya pada Tokopedia yaitu bagian produk lain dari toko ini ataukah rekomendasi untuk Anda seperti contoh di atas. Nah, di sini adalah halaman produk ya. Kadang juga muncul produk sejenis tapi harganya dan fiturnya itu lebih oke. Dan yang keempat, katalog manajemen, mengurus daftar semua produk yang dijual agar tertata rapi, dan ini termasuk pengaturan kategori, filter pencarian, dan tampilan etalase toko. Contohnya pada Tokopedia, seperti gambar di atas, pengaturan etalase toko oleh penjual dari sistem fitur atau kategori di halaman pencarian, misalnya filter elektronik, handphone atau tablet. Dan yang kelima, konten manajemen. Nah, di sini dia mengelola semua konten visual dan teks di platform, termasuk foto produk, banner promosi, artikel blog, dan halaman bantuan. Contohnya pada Tokopedia, seperti gambar di atas. Nah, foto dan video produk, deskripsi produk yang menarik, dan banner promosi di halaman utama, dan halaman review produknya. Dan yang keenam yaitu order manajemen. Nah, di mana sistem untuk melacak dan mengurus semua pesanan yang masuk, mulai dari konfirmasi pembayaran, kemudian pengemasan, dan kemudian sampai ke penyerahan ke kurir. Ya, nah di sebelah kiri saya yaitu halaman daftar pesanan untuk seller, yaitu penjual, dan sebelah kanan saya untuk halaman pembeli. Nah, yang isinya itu adalah status pesanan. Dan yang ketujuh adalah inventory management. Nah, di sini dia adalah pengelolaan stok barang. Sistem ini dia memastikan jumlah stok yang ditampilkan ke pembeli itu selalu akurat dan akan otomatis berkurang kalau ada penjualan. Misalnya contoh pada Tokopedia, seperti gambar di atas, fitur atur stok di halaman produk untuk penjual. Nah, stok akan otomatis berkurang dan akan diupdate dan akan muncul notifikasi baru ketika stoknya sudah mau habis. Selanjutnya bagian transaksi dan pemasaran. Yang pertama adalah payment service. Nah, di sini adalah layanan yang memungkinkan pembeli untuk membayar pesanannya. Nah, di sini dia termasuk untuk menyediakan banyak pilihan metode pembayaran yang aman. Nah, contohnya pada aplikasi Tokopedia seperti yang di atas, yaitu pemilihan pembayaran seperti transfer, bank, kartu kredit, GoPay dan OVO, dan lain-lainnya. Dan yang kedua yaitu personalization. Nah, di sini adalah fitur yang menyediakan rekomendasi produk, toko atau promo yang berbeda
untuk setiap pengguna sesuai dengan kebiasaan belanja dan produk yang pernah dilihat. Nah, contohnya seperti gambar di atas, yaitu pada Tokopedia bagian rekomendasi spesial untukmu. Nah, di sini adalah halaman utama yang isinya itu barang-barang yang sering Anda cari dan atau Anda beli. Dan yang ketiga yaitu campaign management. Nah, di sini dia adalah fitur membantu platform dan penjual untuk merencanakan dan menjalankan berbagai program, promosi, diskon, atau acara belanja khusus. Nah, contohnya pada Tokopedia yaitu seperti gambar di atas, yaitu event belanja seperti Waktu Indonesia Belanja, WIB, dan promo brand pilihan, serta ada fitur kupon atau voucher yang tersedia di halaman toko. Dan yang keempat yaitu loyalty management, di mana program ini untuk menghargai pelanggan yang setia. Tujuannya biar pembeli ini makin sering belanja di platform. Contohnya di Tokopedia, seperti gambar di atas, yaitu sistem reward dan poin, misalnya toko poin. Nah, yang dikumpulkan untuk ditukar menjadi kupon atau keuntungan lainnya. Dan yang kelima yaitu customer service, di mana layanan bantuan untuk mengatasi masalah, menjawab pertanyaan, atau menangani keluhan pembeli dan penjual. Contohnya pada aplikasi Tokopedia seperti gambar di atas. Nah, adalah fitur chat dengan penjual, pusat bantuan, help center, dan layanan pelanggan untuk mengatur kayak komplain atau ingin meretur barang. Yang keenam yaitu share service, di mana mesin pencari yang canggih dan cepat. Anda bisa menemukan barang yang Anda inginkan dengan mudah. Nah, seperti contoh pada Tokopedia, seperti gambar di atas, yaitu kolom pencarian yang menampilkan hasil relevan dan cepat, termasuk fitur, filter, saran pencarian saat Anda mengetik. Yang ketujuh yaitu reporting and data analysis. Fitur ini yang mengumpulkan dan menganalisis semua data transaksi, perilaku pembeli, dan kinerja toko. Datanya itu dipakai untuk evaluasi dan bikin keputusan bisnis. Contohnya pada Tokopedia seperti gambar di atas, halaman statistik toko di seller center yang menunjukkan data penjualan, jumlah pengunjung, produk yang terlaris, dan performa iklan di toko Anda.